Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Sehingga di malam hari ini kita masih bisa melanjutkan program Thalabul Ilmi kita di kelas Iqra, masuk di Iqra 6 halaman 15. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca umul kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, hari ini kita masuk masih di materi kita di ikhfa ya. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Malam ini kita di huruf zai ya. Jadi nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf zai. Masih hukumnya adalah ikhfa ya. Ikhfa artinya samar disertai dengan gunnah yang sempurna, kamilah ya. Kemudian diperhatikan untuk hari ini kita di huruf zai ya. Sebelum saya contohkan bacaannya, kita ingat kembali secara makhorijul huruf ya. Secara makhraj, huruf zai adalah salah satu huruf hijaiyah yang keluar dari lidah. Masih ingat? Ujung lidah. Ya, ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bagian bawah ya. Dalam artian ujung lidahnya itu terletak ya, terletak di antara ujung gigi seri atas dan bawah, tetapi lebih mendekati ujung gigi seri bagian bawah. Berarti dia tidak menyentuh, lidahnya juga tidak keluar ya. Nah, sama dengan huruf sin dan shin. Sin dan shad, afwan ya. Jadi huruf zai itu satu makhraj dengan huruf sin dengan shad. Ya, dengan shad. Kemudian secara sifatul huruf ya, secara sifatul huruf untuk huruf zai dilihat dia dari jelas atau samarnya, maka huruf zai termasuk huruf yang dibaca dengan jelas atau al-jahru ya, bukan al-hams. Jadi termasuk di huruf yang dibaca dengan jelas.
Apa perbedaan antara al-hams dengan al-jahru ya? Kalau secara arti kan jahr artinya jelas, kalau hams artinya samar. Ditandai dengan tidak adanya hembusan nafas ketika mengalirkan huruf zai ya. Jadi kalau kita tempelkan telapak punggung tangan kita itu tidak ada hembusan nafasnya ya. Jadi seperti itu, bukan niat membacanya bukan tidak bernafas ya, kita selalu bernafas selagi manusia masih hidup itu tetap bernafas ya. Maksudnya dalam artian pengucapan pengucapan hurufnya. Ya, jadi dia termasuk huruf yang dibaca dengan jelas ya. Kemudian dilihat dari kuat atau lemahnya huruf, huruf zai itu termasuk salah satu huruf yang bersifat lemah ya. Maka dia disifati rogoah. Apa itu artinya rogoah? Pengucapan huruf itu disertai dengan mengalirnya suara ya. Karena tadi lemahnya makhraj tadi ya. Jadi secara sifat dilihat dari kuat atau lemahnya termasuk huruf yang lemah. Maka lemah itu artinya rogoah. Karena rogoah itu sifatnya lemah ya. Maksudnya pengucapan huruf itu disertai dengan mengalirnya suara. Jadi kalau nafasnya tertahan ya, jadi jelas, baca dengan jelas tidak samar, tetapi suaranya mengalir. Rogoah ya, suaranya mengalir untuk di huruf zai. Nah, kemudian dilihat dari tebal atau tipisnya, atau dilihat dari cara pengucapannya dengan diangkat atau tidaknya pangkal lidah, huruf zai itu termasuk huruf yang istifal, ya lidahnya terhampar, bukan yang mengangkat pangkal lidah isti'la. Berarti termasuk huruf yang tipis ya, bukan yang tebal. Kemudian ya seperti itu ya. Uh, Kalau yang sifatnya invitah dengan itbak, karena ada huruf itbak itu hanya ada 4, berarti termasuk huruf yang invitah ya, sama dengan yang huruf-huruf lainnya selain to, do, so dengan dod ya, seperti itu ya. Kalau masalah ismat dengan izlaknya itu dilihat dari kelancarannya, maka huruf zai itu kedengarannya itu tidak lancar ya, jadi kayak tertahan. Maksudnya gini, kalau misalnya pengucapan huruf ketika fathah itu tidak lancar, agak tertahan. Beda dengan kalau yang sifatnya dia izlak itu hurufnya cuman faro min lubin ya, jadi cuman faro min mim nun lam dengan ba. Jadi kalau misalnya huruf-huruf yang 6 ini dia diucapkan lancar. Kalau misalnya kita kasih fathah semua, faromana laba farona faromana laba faromana laba gitu kan lancar. Tapi kalau zai tidak, kita selipkan saja huruf zai itu tidak akan lancar. Faromazana laba kan tidak lancar ya, seperti itu ya. Kemudian ada sifat yang khusus juga dimiliki oleh huruf zai, itu sama dengan huruf sin dengan sodnya yang satu makhraj dengannya, memiliki sifat asofir, berarti dia ada desisan ya. Sifat asofir itu termasuk salah satunya adalah huruf zai ya, temannya ada sin dengan sod. Jadi apa itu maksudnya? Ada tambahan suara ya yang keluar dari kedua bibir karena aliran suara yang sempit sehingga menyerupai suara burung desis gitu ya. Apa dibilang suara ular, apa dibilang suara burung ada s-nya gitu ya. Jadi ada z, gitu ya. Seperti itu. Tapi tidak tebal. Nah, gitu ya. Kalau lihat dari jenis-jenis ikhfa ya, kalau misalnya untuk hukum nun sukun kan termasuk ikhfa hakiki, ya kan? Kalau ikhfa safawi kan terjadi pada nun mim sukun ya, mim bersukun. Kalau yang nun sukun ketemu dengan salah satu huruf ikhfa itu jenisnya ikhfa hakiki. Tapi kalau di tingkatannya ya huruf zai itu termasuk yang tengah-tengah ya. Huruf yang tengah-tengah, apa itu namanya? Jadi ikhfa-nya tengah-tengah, ausat ya. Di huruf zai itu termasuk ikhfa yang ausat. Berarti tingkatan antara samar dengan gunnahnya itu sama, tengah-tengah ya. Seperti itu ya. Jadi yang masuknya di tingkatan yang tengah-tengah. Bukan termasuk ikhfa akrob. Kalau ikhfa akrob kan hurufnya dal, ta dengan to. Kalau ikhfa yang abad kan hanya huruf kof dengan kaf.
Nah, sisanya 10 huruf termasuk adalah zai, salah satunya itu masuknya dalam ikhfa ausat yang tengah-tengah. Gitu ya. Ini saya akan contohkan untuk contoh bacaannya ya. Kita sampai halaman berikutnya ini ya. Satu baris halaman berikutnya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زي أنزل jadi tengah-tengah ya Umi, tidak unzila, tidak, bukan juga unzila, tidak, tapi tengah-tengah unzila, zinya ada sofirnya tadi ya, unzila, inzalaltum, inzalaltum, lananzi'anna, lananzi'anna أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Perhatikan lagi untuk di baris pertama, zia tadi sudah dijelaskan untuk makhraj dan sifatnya. Nah, di mana letak ikhfanya unzila. Nah, itu dia ada nun sukun ketemu dengan zainya. Disitulah letak ikhfanya ya. Masuk di dalam ikhfa yang pertengahan ya. Maka disamarkan nilai samar dengan gunnahnya itu sejajar sama unzila. Inzalaltum. Nah, itu ada nun sukun ketemu dengan zainya di situ ya. Ada di situ letak ikhfanya. Zalaltum. Lanazi'anna. Nah, itu ada nun sukun ketemu dengan zainya di sini lanazi. Nah, di situ ya. Kemudian anna ada nun tasdid, nun musaddada wajibul gunnah akmal matakun ya, tingkatan gunnahnya yang paling tertinggi, paling sempurna. Au yulqa, di situ ada au, ada harfulin, waw sukun, sebelumnya fathah di huruf hamzah, au. Yulqa, awalnya mad, kemudian bertemu dengan huruf hamzah di beda kalimat, menjadi mad zaiz munfasil atau mad munfasil saja, panjangnya 4-5 harokat. Disarankan 4 harokat ya. Jadi ko-nya dibaca 4 harokat. Ilaihi, lai, ya sukun, sebelumnya fathah di huruf lam, itu juga harfulin. Lai, hi, hi-nya dibaca pendek ya. Kazun, ada nun sukun, ketemu dengan huruf zai, di situ letak ikhfa-nya tadi ya, ikhfa ausat, ikhfa hakiki ausat, nun sukun ketemu dengan zai, dibacanya samar. Kazun, tanwin, bertemu dengan huruf hamzah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, salah satu huruf al-halqi ya, berarti izhar halqi ya, izhar halqi. Dibaca dengan jelas, tetapi
baidahkan atau tawasudkan ya bunyi nun sukunnya. Awu itu kembali harfulin sama di awal ya, waw sukun sebelumnya fathah huruf hamzah. Awu harfulin takunu kunya mat tabi'i waw. Waw sukun sebelumnya dhamma di huruf kaf ya, ku dibaca 2 harokat. Kunu nun berharokat ya, tingkatan gunnahnya yang angkos. Lahu. Asin. Kemudian ada lahu ya, di situ lahu ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup, tapi sesudahnya dia bukan huruf hamzah ya, bukan huruf hamzah, maka disebut mad silah apa tawilah kasiro ya, atau mad silah sukro, dibaca 2 harokat saja ya, dibaca 2 harokat karena sesudahnya bukan huruf hamzah. Jannatun ada nun tasdid, nun musaddadah wajib gunnah akmal matakun, paling sempurna ya tingkatan gunnahnya wajib gunnah nun tasdid. Nanya pendek ya, harokatnya pendek, tingkatan gunnahnya angkos, nun berharokat. Kemudian ada di situ kalau dia diwakafkan, ada huruf tak marbutah ketika dia diwakafkan menjadi bunyi huruf ha, jannah. Tapi ketika dia diwasol atau disambungkan, tak marbutah itu akan menjadi huruf ta ya, menjadi huruf ta. Kemudian harokatnya adalah dhamma tanwin bertemu dengan huruf ya. Hukumi idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Hukumnya idgham bi gunnah. Idgham artinya dilabur ya, ditasdidkan ke huruf ya-nya disertai dengan gunnah yang paling sempurna juga ya, masuk di dalam akmal matakun, sama dengan nun tasdid dengan mim tasdid. Jadi idgham bi gunnah dilebur dengan disertai dengung yang paling sempurna. Akmal matakun. Ya kulu yaitu hati-hati ya, itu hamzah ya, hamzah sifatnya seddah, jadi ya kulu. Minha nun sukun ketemu dengan huruf ha-nya izhar halqi, karena ha adalah salah satu huruf al-halqi ya, yang dari tenggorokan, maka dihukumi izhar dibaca dengan jelas, hanya nunnya tampakkan sifat tawasud atau bainiyahnya. Hanya matobi'i alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf ha. Matobi'i di awal, di tengah, atau di akhir tetap menjadi matobi'i, stabil 2 harokat ya. Au yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatu yakulu minha. Tanzilul ada nun sukun ketemu dengan zainya, disitulah letak ikhfanya. Ikhfa hakiki ausat ya. Zinya matobi'i ya, ada ya sukun sebelumnya kasro di huruf zai, zi dibaca 2 harokat. Dul, nah di situ ada alif lam komariah ya, ya izhar komari ya, ditandai dengan lam sukun. Tanzilul langsung disukunkan ke lam, hati-hati lamnya tampakkan sifat tawasud atau bainiyahnya. Lulki, lulki ya, tidak ditanzilki atau dia lulki, tidak tawasudkan dulu. Kitabi tanya mad dibaca 2 kali. Bi minallah, minallah nunnya tidak tebal, tingkatan gunnahnya juga angkos. Lalu alif lam, di situ alif lam yang melekat pada lafaz Allah ya, lafaz jalalah. Kita lihat sebelum alif lam jalalahnya ada huruf nun berharokat fathah, maka alif lam jalalahnya dibaca dengan tetap. Jadi hukum asalnya huruf lam itu sifatnya tidak isti'la ya, tidak tebal, tapi dia istifal, dibaca dengan lidah terhampar. Tapi pada saat kondisi tertentu, ya huruf yang istifal ini bisa menjadi tebal, bisa menjadi dibaca dengan mengangkat pangkal lidah, ditebalkan ketika khusus untuk di lafuz jalalah yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah ataupun domah, maka dibaca dengan tebal.
tapi ketika sebelum lafuz jalalahnya itu hurufnya berharokat kasroh, maka dia dibaca dengan tipis ya. Ini baca dengan tebal, tidak merubah nunnya menjadi tebal, lafuz jalalahnya saja yang tebal, kemudian tidak merubah bunyi fathahnya menjadi logat o, lo, tidak, tapi tetap la, minallah, minallah ya. Kemudian hil, di situ ada alif lam komariah kembali, izhar komari, disukunkan ke lam, lamnya tawasud atau bainiyah, azizil, zi, itu ya, sukun, sebelumnya kasroh di huruf zai, zi dibaca 2 harokat. Zil ada alif komariah kembali, tandai dengan lam sukun ya, izhar komari, hakim, ya, 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 sukun, ya, sukun sebelumnya kasroh di huruf kaf, itu matobi'i, ya, awalnya dibaca 2 harokat, tapi kemudian dia bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Di situ ada huruf mim kasroh, ya, mim kasroh ketika waqaf menjadi mim sukun. Ya, jadi menjadi mad arid li sukun, panjangnya berubah menjadi 2, 4 atau 6 harokat. Hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Baris terakhir. Wa anzalna, di situ ada anzal. Nah, itu nun sukun ketemu dengan zainya, di situlah letak ifa yang materi kita disamarkan ya, sertai dengan gunnah yang sejajar. Kemudian zalna, lamnya lam sukunnya ditawasudkan, kemudian nanya mad, matobi alif, ada alif, sebelumnya fathah di huruf nun. Nah, dibaca 2 harakat dengan tingkatan gunnah, nun yang berharakat adalah angkos matakun. Fiha, fi-nya matobi iya sukun, sebelumnya kasroh di huruf fa. Fi dibaca 2 harakat. Ha itu matobi alif ya, ada alif, sebelumnya fathah di huruf ha. Ha dibaca awalnya 2 harakat. Kemudian dia bertemu dengan huruf hamzah. Nah, jadi hukumnya seperti ini. Ketika bacaan kata fiha itu kita wakafkan, maka hanya tetap menjadi 2 harakat. Matobi fiha, karena belum terlihat hamzahnya, karena dia ada di beda kata ya. Tapi ketika diwasalkan, maka sesudahnya ada huruf hamzah. Walaupun di beda kata, maka dihukumi majaiz munfasil, munfasil saja, maka hanya berubah menjadi 4 atau 5 harokat ya, dari yang tadi hanya 2 berubah menjadi 4 sampai 5 harokat. Ha, A-nya hanya mad badal ya, hamzah yang dibaca 2 harokat ya, yang dibaca panjang itu mad badal, sama dengan mad tabi'i panjangnya, tapi ini khusus untuk huruf hamzah saja. Ya dibaca 2 harokat, juga mad ya dibaca 2 harokat, kemudian timba. Nah di situ ada tanwin ketemu dengan ba ya, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba itu hukumnya adalah iqlab. Iqlab ya. Jadi apa itu iqlab? Merubah bunyi nun sukun menjadi mim sukun. Ya, harusnya tin menjadi tim, nah, gitu ya. Jadi nun sukunnya berubah menjadi mim sukun disertai dengan gunnah. Gunnahnya yang mana? Yang kamilah sempurna tingkatan kedua, sama dengan bacaan ikhfa tadi ya. Kalau tingkatan gunnahnya kamilah. Jadi ayatin ba menjadi ayatimba ya, timba. Nah, kemudian itu ada tasdid ya, bayi. Dinaber ya, ya tasdid, waw tasdid, itu hukumnya naber, ditekan, ditinggikan. Jadi kalau selain ya tasdid dengan waw tasdid ketika diwasal itu jangan dinaber, kecuali ketika dia diwakafkan, huruf selain ini bisa dinaber ya, kecuali nun tasdid, mim tasdid, dan huruf qalqalah yang bertasdid ya. Jadi huruf yang bertasdid ini ketika diwakafkan selain huruf ya dengan waw, kalau ya dengan waw kan tidak usah diwakafkan pun ketika diwasalkan dia naber ya. Apalagi ketika dia wakaf ya dia tetap naber. Huruf-huruf yang lain ketika di akhir tasdid, misalnya tasdid fathah, tasdid kasroh,
itu tetap disukunkan tetapi disertai dengan naber. Nah, selain dari itu tidak ketika diwasol ya hurufnya tasdid selain nun selain ya tasdid dengan waw tasdid tidak dinaber. Kadang-kadang tuh kita suka melakukan kesalahan umum, kita naber-naberkan ketika sukun, apalagi di mim sukun tuh ya, atau di tasdid yang huruf selain waw dengan ya kita naberkan juga, tidak ya. Tanpa sengaja mungkin kita menekan. Nah, nanya mat dibaca 2 harokat, kemudian tilla tanwin di situ ketemu dengan huruf lam. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham ditasdidkan tetapi tidak disertai dengan dengun. Tilla la'allakum ya. Itu dalam tasdid juga. Kemudian kumta ada mim sukun ketemu dengan huruf ta. Hukumnya adalah harsafawi. Harsafawi ya. Jadi mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali 2 huruf ya, kecuali 2 huruf mim dengan ba. Semuanya adalah izhar safawi. Tadzakarun ada tasdid di huruf kafnya ya, tapi kemudian ru-nya matobi waw, awalnya dibaca 2 harokat, waw sukun sebelumnya doma di huruf ru, kemudian bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena wakaf. Di sini ada nun berharokat fathah, ketika diwakafkan maka menjadi nun sukun ya. Jadi sukunnya bukan asli, ada 1 huruf yang disukunkan karena wakaf, aslinya bukan sukun, maka menjadi mad arid disukun ya. Jadi kata arid itu artinya tidak asli. Jadi li sukun, tidak asli dari sukunnya. Jadi panjang ya, tidak asli sukun. Makanya mad arid disukun karena arid itu palsu artinya ya, tidak asli. Bukan sukun asli, tapi yang disukunkan akibat terjadinya wakaf. Maka menjadi mad arid disukun yang panjangnya 2, 4, ataupun 6 yang dibaca istiqomah ketika kita membaca. Ya, insyaallah seperti itu untuk ahkam tajwidnya Umi. Silahkan sekarang kita baca seperti biasa. Kita baca untuk yang pertama ini 1 orang 1 baris saja ya. Tapi kita mulainya dari yang baris yang keduanya saja. Jadi di sini ada 3 baris yang dibaca ya, berarti 1 orang 1 baris. Kalau yang paling atas itu sudah saya jelaskan ya. Itu menjelaskan di mana letak ikhfa-nya. Nah, yang Umi baca dari yang auyul ko itu, kemudian tanzilul kitabi, nah, kemudian baris yang ketiganya wa anzalna itu ya. Jadi 3 baris itu yang kita baca 1 orang 1 baris, kemudian disertai dengan ahkam tajwidnya. Kalau Umi mampu, ini dibaca dalam 1 helaan nafas, tapi kalau tidak mampu boleh dibagi 2. Semoga Allah mudahkan. Silakan Umi. Silakan yang pertama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Umi ulangi nih. Aunya jangan lompat nih. Jangan au yulqa gitu kan. Au yulqa.
Sempurna. Au yulqa ilaihi kanzul ya. I-nya pendek nih. Au I-nya pendek. au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Ya, diperjelas lagi di kata itu. Kanzul di ikhfanya. Kanzun au takunulah. Itu ada zainya itu zun gitu ya. Izhar kan di situnya ya. Kemudian jangan dipisahkan. Zun au kanzun au. Kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Jannatu ya'kulu minha. Kurang panjang. Jannatu ya'kulu minha. Itu di situ bukan hanya naber ya Umi, ya tasdidnya bukan yang naber. Kalau naber itu hanya ya tasdid saja yang sebelumnya tidak ada hukum nun sukun atau tanwin. Kalau ini kan idgham bi gunnah, maka gunnahnya itu sama dengan yang nun tasdid tadi ya, paling sempurna. Jadi jan itu ada nun tasdid, kemudian dengan idgham bi gunnahnya itu sama tingkatan gunnahnya. Kulu minha. Jadi yaknya sebenarnya tidak perlu dinaber karena dia sudah diperjelas dengan ada gunnahnya gitu ya. Dan jannatu ya'kulu minha. Kurang panjang. Masih. Enggak, sudah cukup. Sudah. Diulang atau bagaimana? Jelaskan akam tajwidnya lagi, nanti terakhir baru dibaca. Au ini harfulin. Mana sih kalau Yulqon ini konya ini apa? Mad jaiz munfasil. Lai ini harfulin. Ini ifa. Nun sukun bertemu dengan huruf zai. Ifa ausat. Ini ada tanwin. Domah tanwin bertemu dengan hamzah. Izhar halki. Lalu au ini ada harfulin. Ku ini matobi iwaw. Lahu matsilah kosirah. Kosirah dibaca 2 harokat. Atau matsilah sugro. Jannah ini gunnah musyaddada. Ya, akmal matakun. Ini lalu ada domah tanwin bertemu dengan ya ini idgham bigunnah. Ulu minha ini ada nun sukun bertemu ha ini izhar halki dan ada matobi alif terakhir ha matobi. Mi ulangi yang tadi kan misalnya janna nun musaddadahnya disebut. Jannah itu gunnah masyaddadah akmal matakun. Enggak, nah itu. Kalau Mi bacakan janna itu gunnah gitu kan, berarti jannanya yang gunnah, bukan. Tapi nun tasdidnya. Ini, iya. Nun tasdid ya. Nun tasdid. Ini boleh baca janna, nun tasdidnya disebut gitu loh maksudnya. Jadi jangan jannanya gunnah gitu, jangan. Tapi janna itu kan bacaannya kan. Tapi yang gunnahnya apa hukumnya? Nun tasdidnya gitu. Nun tasdid ini gunnah musyaddadah ya. Iya. Begitu. Nun tasdid gunnah musyaddadah akmal matakun. Iya. Bagaimana? Diulang atau bagaimana? Bacanya diulang nih, bacanya diulang. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu
kulu minha. Bagaimana? Iya, cukup nih. Kan? Ya, jazakallah khair atas bimbingannya Ustazah. Ya, saya kira kayak Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahi azizil hakim. Ipanya diperjelas itu, ditahan dulu. Tazilul. Tahan dulu. Tanzilul kitab Tanzilul kitabi minallahi azizil Satu aja nih. hakim. Tanzilul kitabi minallah. Tanzilul kitabi Zilul. Zilul. tan Tanzilul kitabi minallahi azizil hakim. Minallahil azizil hakim. Minallahi minallahi azizil Ini hakim. ada lam sukunnya. Minallah azizil hakim. Minallahil. Oh, Minallahil azizil hakim. minallahil azizil hakim. Begitu Ya, saja. akam tajwidnya. Maaf Ustazah, saya lagi nungguin cucu, jadi ini maaf nangis. Jadi izin dulu Ustazah. Iya, iya. Yang lain dulu. Makasih Ustazah. Ya. Ya, baik. Yuk, diulangi yang baris kedua itu, Mi. Dibaca yang Tanzilul. Baik. Yang mana? Au Yang Tanzilul. ya. Tanzilu ya Ustazah. Ya. Tanzilu. Baik. Nun. Tanzilul. Ya, ya, baik. Pakai apa? Pakai itu saja? Apa langsung Langsung aja? Langsung Mi. aja. Biar kebagian semua ya. Baik. Mohon bimbingannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Perhatikan di Gimana? zi mad ya. Tanzilul. Tanzilul kitab. Zilul. Bukan zilul. Zilul. Tidak tasdid lamnya. Sukun aja. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Gimana saja? Lagi, Mi. Sekali lagi. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Masih salah Ya, saja. jadi sukunnya dibaca ya. Ya, coba akam tajwidnya dulu.
Akan tajwidnya. Nun ketemu dengan nun sukun ketemu dengan za. Jadi nun sukun ini jadinya tanwin, ya ini termasuk tanwin, jadi tamam tanwin ketemu dengan za. Ikhfa. Ifal saja. Ifa apa ya? Ifa hakiki. Hakiki. Ifa halki. Hakiki. Ifa nun ini tanwin kan? Ini tanwin ketemu dengan Ikhfa. za. Jadi itu tunggu dulu. Masih dengan ja itu ifa hakiki. Ifa halki saja. Ifa halki yang Bukan hakiki. Hakiki. Halki kan? Ifa Hakiki. Ikhfa hakiki. Kalau yang halki itu izhar nih. Kalau halki itu artinya tenggorokan. Oh iya. Ifa haki berarti di tenggorokan. Hakiki. Bukan nih. Ikhfa hakiki. Iki. Oh, ifa hakiki. Izhar haki, ifa hakiki. Tuh, ini saya suka ketukar-tukar ya jadinya. Gimana? Tunggu saja. Ifa haki. Hakiki. Ifa hakiki. Pada hilang catatan saya kemana ini ifa hakiki. Ifa. Lanjut. Ya. Lanjut nih. Kemudian Z-nya. Tanzilul. Ini matobi'i. Tanzilul. Udah saya pandu Mi, Z-nya coba Z-nya. Ya biar Umi fokus yang saya pandu ya. Z-nya apa? Z-nya itu ya. Matobi'i saja. Matobi'i. Ya, matobi'nya dibaca berapa harokat nih? Iya, ini 2 harokat. Matobi'i 2 harokat. Terus Ulkitabi itu matobi'i juga. Matobi'i kitabi itu matobi'i saja. Matobi'i 2 harokat taknya. Tabi. Ya, tanya. Kemudian minallah. Minallah itu amjalalah ya Ustazah. Lafaz jalalah alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Dalalah yang tebal karena dia sebelumnya patah saja. Patah ya. Ya, sebelum lafaz jalalahnya ada harokat fathah, huruf yang berharokat fathah, maka lam jalannya dibaca tebal apa tipis Umi? Ini sih tebal. Terus udah pada ngasih contekan tuh. Azizil. Umi yang ditanyakan tebal apa tipisnya, malah Azizil tebal atau tipis, jadi lafaz jalalahnya tadi tebal saja.
Tebal Tetap karena dia berharokat. Fathah. itu bukan karena dia berharokat fathah, karena sebelum Sebelumnya. lamnya ada Yes. huruf berharokat fathah. Kalau dia berharokat fathah berarti dilihat dari lamnya itu berharokat fathah, bukan, tapi dari sebelumnya. Di situ ada huruf nun yang berharokat. Harokat fathah ya, namanya. Jadi dilihatnya sebelum berharokat fathah nunnya Sebelum saja. Gimana sih? Sebelum lafuz jalalah ada Jalalah. huruf berharokat fathah. Harokat fathah yaitu nak ya saja. Nah, nah. Ya. Lanjut. Hil. Hil. Azizil. Hil. Hil aziz. Hil itu mat tabii juga. Hil. Azizil. Azizil. Alif lam komariah. Lam komariah. Azizil. Jangan kasih contekan dia. Lam komariah. Azizil lam komariah. Lam komariahnya itu Azizil ya saja. Azizil hakim. Hakim Mat Arif sukun. Mat Arif. Yang lain di mute dulu ya. Bukan jelas, Umi Ramlanya bingung nanti. Yang lain di mute dulu. Nanti ada gilirannya masing-masing ya Umi ya. Saya ini emang lodan. Iya. Azizil hakim. Azizil hakim itu Azizil lam komariah di mana? Lam samsiyah itu Azizil hakim. Ya ini termasuk mat arif li sukun. Oh ya, yang terakhir itu mata arti sukun. Kenapa? Karena ada mat yang bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena wakaf. Dibacanya yang bertemu dengan satu huruf, bukan huruf berharokat. Mad yang ketemu dengan satu huruf. hidup ya. Enggak, satu huruf yang disukunkan. Satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Ya. Kalau bertemu dengan huruf berharokat itu bisa di tengah-tengah, tidak terjadi mad arif disukun. Itu hanya terjadi ketika mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Jadi sebelum wakaf itu hanya ada satu huruf setelah mad gitu ya. Mad ya, setelah mad yang disukunkan karena wakaf dibacanya 24 atau 5 secara konsisten. Gitu saja. Salah? Hakim. Ya, dibaca sekali lagi. Baik. Tanjilul kitabi minallahil azizil hakim. Mana saja? Ditarik fa-nya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Jadi itunya Tanjilul kitabi minallahil azizil hakim, gitu saja. Ya. Baca kira saja, alhamdulillah. Sampai juga. Kira harus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingannya. Langsung Ya, siap. yang lain? Ya, yang saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat bayyinatil la'allakum tazakkarun. Wa anzalna nun sukun bertemu za adalah ikhfa Zai. hakiki. Nun sukun ketemu dengan zai. Zai ya adalah ikhfa. Akmal mataku enggak? Oh. Hmm? Nun Ikhfa ketemu itu za maksudnya kamilah nih. Kalau ikhfa. tingkatan gunanya ikhfa itu kamilah. Nun sukun ketemu dengan zai, hukumnya ikhfa tadi ya. Ikhfa, hakiki, ausat, kamilah tingkatan gunanya. Kamilah. Nun sukun bertemu za adalah ikhfa hakiki. Tingkat gunanya adalah kamilah. Terus Ya. lam atau bi, fi atau bi, ha adalah baca ismun fasil dibaca 4 atau 5 harokat. A adalah mat badal. Ya mat Sebentar. Sayang. Hanya kalau kita nyebutin haknya aja sebenarnya hanya itu mad tabi'i alif ya kan? Mad tabi'i alif. Tapi kemudian dia bertemu dengan hamzah. Jadi dia disempurnakan. Mad kalau kita nyebut hak saja, hak itu kan mad tabi'i alif kan? Ha awalnya dibaca kalau hanya saja itu dibaca 2 harakat kan? Ada alif sebelumnya fathah di huruf ha. Awalnya 2 harakat. Kenapa dia berubah menjadi mad jaiz munfasil tadi karena dan berubah panjangnya menjadi 4 atau 5 harakat? Asbabnya karena mad bertemu dengan hamzah di beda kalimat. Nah, itu disebutkan ya. Jadi tidak ha 4 harakat sampai 5 harakat enggak gitu. Kalau kita baca hanya saja hanya cuma 2 harakat. Nah, tobi ya. adalah matobi alif karena bertemu dengan hamzah lain kata maka disebut majais munfasil dibaca 4-5 harokat. A ada badal ya matobi ayatim bayi tim non tanwin ya tanwin bertemu dengan ba adalah iklab. Tanwin Ya. ketemu dengan ba apa yang samar yang kadang-kadang ya. Dan bertemu dengan huruf ba dan disebut iklab. Ya, apa itu iklab yang? Iklab itu berubah menjadi mim dibacanya. Apa yang dirubah menjadi mim? Ba-nya. Bukan ba. Apa yang dirubah? Tanwinnya yang berubah ya saja. Iklab itu artinya merubah bunyi nun sukun menjadi mim sukun disertai dengan gunnah kamilah, gunnah yang sempurna. Jadi tanwin bertemu dengan huruf ba maka merubah kata dari bukan merubah kata, merubah huruf. Hukumnya iklab. Iya, merubah huruf menjadi iklab, yaitu merubah huruf apa? Nun sukun. Sebenarnya dia bukan merubah huruf ya, dia bunyi. Karena kan ada tanda bacanya ya, bunyi merubah nun sukun menjadi mim sukun. Merubah bunyi nun sukun menjadi mim sukun. Dari in menjadi im, misalnya gitu ya. Dari tin menjadi tim. berubah menjadi mim. Ya, nun sukun menjadi mim sukun. Disebut nun sukun menjadi mim sukun. Oh, itu
merubah huruf dari Bunyi. Bukan merubah huruf, bunyi. Bunyi nun sukun menjadi mim sukun. menjadi mim sukun. Kalau merubah huruf itu pengertiannya gini nih. Kalau merubah huruf di situ kan hurufnya cuma ta dengan ba, nggak ada huruf nun ya. Ya. Nggak ada kan. Tapi dia ada tandanya harokat tanwin. Tanwin itu seolah-olah ya, bunyi tanwin itu seolah-olah ada nun sukun di akhir. Kan tin itu tak kasroh tanwin. Sama dengan tak kasroh nun sukun, ya kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi, tanwin itu seolah-olah ada nun sukun, bunyi nun sukun di akhir tanwinnya kan. Nah, maka yang dirubah adalah bunyi nun sukunnya itu. Dari nun sukun menjadi mim sukun. Dari tin menjadi tim. Ya, itu difahami dulu pengertiannya. Jadi, kita dalam menyampaikannya juga jadi faham. Kalau misalnya dia merubah hurufnya di sini ada huruf ta dengan ba, ya. Huruf mana yang dirubah? Kan nggak ada huruf nun ya. Tapi bunyi nun sukun gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi merubah bunyi nun sukun menjadi mim sukun disertai dengan gunnah yang sempurna. Itu pengertian iklab. Terjadinya ketika apa? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Satu huruf saja, huruf iklab. Ba saja ya. Ya. Diulang lagi nggak Ustazah? Ya, coba. Diulang lagi. Ya. Ya. Tanwin ketemu dengan ba, mulai dari situ. Ba ada iklab, yaitu merubah bunyi nun sukun menjadi mim sukun disertai dengan gunnah yang sempurna. Apa tadi Menjadi terjadinya? mim. Iklabnya tadi terjadinya? Merubah bunyi nun sukun. Itu pengertiannya. Itu pengertiannya. Tadi Umi kan baca nih. Misalnya baca nih gini. Ayatim bayinat. Nah, terus iklabnya yang di mananya? Iklabnya yaitu dari ayatim. Berarti dari tanwin ya Ustazah? Ya, tanwin ketemu dengan ba. Itu disebut. Jangan ba, iklab gitu enggak. Bukan ba. Penyebabnya bukan ada ba. Ba bisa sukun kol-kolah. Ya. Nah, tanwin ketemu dengan huruf ba. Ba. Nanti ketemu dengan huruf ba. Yaitu merubah bunyi nun sukun menjadi mim sukun disertai dengan gunnah yang sempurna. Ya, asal. Lanjut. Terus Ya, tasdid. tasdid adalah jinah bertekan. Nah, adalah maksud ini tanwin bertemulah adalah idgham bila guna. La'allakum mim bertemu ta adalah izhar safawi. Karun. Mat zakarun mat aril sukun, yaitu mat yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Tadi yang ada tanwin ketemu dengan lamnya tadi apa, Mi? Idgham bila guna. Ya, itu kan bila guna. Terus ada mim sukun ketemu dengan taknya? Oh ini izhar safawi. Cara bacanya gimana? Izhar safawi itu dibacanya gimana? Saya baca saja. La'allakum tadhakkarun. Izhar artinya apa, Mi? Izhar jelas. Ya, izhar artinya jelasnya dibaca dengan jelas, tetapi ditampakkan sifat tawasud atau bainiyah di huruf mimnya ya. Nah, baca sekali lagi, wa anzalna dibaca. Yang mana Dari saya awal. baca? Dari awal. Anzalna ya, dibaca sekali lagi. Anzalna fiha
ayatim bayyinatil la'allakum tazakkarun. Bukan tazakkarun, la'allakum tazakkarun. La'allakum tazakkarun. Ya, sukan ya. Ya, sekilas harus saja atas bimbingannya. Ya. Lanjut Umi Heni, silakan. Baik, Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan Umi. Balik ke Au, baris yang apa ya? Yang au yulqa. Langsung aja baca Mi. baik Ustazah. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu yakulu minha. Maaf, masih nyuri Bu- nafas Ustazah. Terjeda di Bentar, kanzun ya. Di kanzun itu ya, terjeda. Boleh di ini saya putus. out menulah bisa sampai situ? Baik, baik Ustazah. Ditahan nafasnya. Ya. Baik Ustaz. Au yulqa ilaihi kanzun au takunullah au takunulahu jannatu yakulu minha. Sampai di sini Ustaz ya? Boleh hakam tajwid? Iya. Silakan akan tajwidnya dulu. Baik. Au harfulin, wawu sukun sebelumnya berharokat fathah, ini harfulin. Yulqa ada mat bertemu dengan hamzah di lain kata, ini madza ismun fasil. Yulqa dibaca 4 atau 5 harokat. Kemudian ilaihi, ya sukun sebelumnya berharokat fathah, ini harfulin dibaca lembut. Kanzun ini ada nun sukun bertemu dengan zai, huruf zai, sukunnya didengungkan. Kemudian zun a ini idhar halki Disamarkan. Dibaca dulu hukumnya. disamarkan. Oh ya, Ikhfa ya, disamarkan disertai dengan ya. Ikhfa adalah nun sukun atau tanwin yang disamarkan membacaannya disertai dengung dan termasuk dalam tingkatan gunah kamilah Ustazah yang kedua. Ya. ya, kalau mau lebih lengkapnya ikhfa ini namanya gini. Ikhfa hakiki Ya. ausat Baik Ustazah. Ikhfa kamilah. hakiki ausat. Ya. Untuk nun sukunnya. Ikhfa hakiki ausat. Kemudian zainya bertanwin itu bertemu dengan huruf halki, idhar halki dibaca jelas. Kemudian au harfulin karena ada wawu sukun sebelumnya berharokat fathah dibaca lembut. Kemudian taku kunya matobi'i dibaca panjang 2 harokat. Nulahu hunya ini matsilah qasiroh dibaca panjang 2 harokat. Jannatu yakulu minha. Jannah ini nun bertasdid gunah musajjadah dibaca 2 sampai 3 dibaca 3 harokat, berdengung. Kemudian tuiya ini tanwin, domah tanwin bertemu dengan ya tasjid, yaknya dinaberkan. Ya tuiya ini adalah idgham biguna, yaitu melebur pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya menjadi idgham biguna. Ya-nya dinaberkan. Tadi idgham bigunahnya dibaca dengung, samar, dengung 3 ketukan. Jannatu Tidak disebut nabar nggak apa-apa ya Mi. Jadi gini,
Kalau hukum ya tasdid dengan waw tasdid itu memang nabar. Tapi ketika Baik, dia Ustazah. sebelumnya adalah nun sukun atau tanwin, dia sudah dijelaskan dengan gunnahnya gitu ya. Ya, Jadi dengan tanpa disebutkan nabar harus bernabar gitu tidak ya. Tapi kalau pengertian dari gunnah sendiri itu sudah artinya ditekan dan ditahan gitu kan, sudah ada nabarnya di situ gitu ya. Jadi sudah disempurnakan dengan gunnahnya ya. guna. Baik, Ustazah. Ya. Kebetulan bertemu dengan Jadi tanwin bacanya ya, Ustazah. idgham Baik, biyakunnah. Ustazah. Idgham biyakunnah. Tingkatan Idgham bi gunnah. gunnahnya kamilah. Baik, Ya Ustazah. idgham biyakunnah. Kamilah. Kamilah. Baik, Ustazah. Kemudian lanjut ke hamzah ya itu yang disukunkan, ya dibaca sidah ya ulu minha, nun sukun bertemu dengan huruf H ini ikfa juga, jadi dibaca dengung dan samar, ikfa hakiki juga. Kemudian hanya ini dibaca panjang 2 harokat karena Ulangi. eh, Nun sukun ketemu dengan ha apa? ikfa. Izhar. Bukan. Bukan. Bukan ikhfa. Maaf, nun sukun bertemu dengan Ha. izhar saja, izhar maaf. Ya. Izhar Izhar halqi ya. halqi, Ya, izhar izhar halqi, ya saja. artinya Ya, dibaca jelas, ya izhar dibaca. artinya jelas, ya. Ya. Kemudian Terhadap tanya, nun yang bertemu dengan huruf halqi sebanyak 6 huruf dibaca jelas, kemudian haknya ini dibaca panjang 2 harokat karena ada alif berdiri ya Ustazah. ya itu matobi alif. Alif Matobi'i. seperti ya. Matobi'i alif ya Ustazah. Kemudian Umi tadi ya, koreksi di ya. Umi baca gini, Baik. ya dibaca siddah, bukan ya dibaca siddah. Jadi kalau Oh, misalnya hamzah. melihat dari sifatul huruf, yang siddah yang mana? Hamzah atau ya? Hamzahnya. Ya, hamzahnya, karena kalau ya-nya, Ya-nya rokhawah. iya, ya-nya roghah. Jadi kalau ya itu kan Umi baca bacaan ya, bukan menyebut huruf. Ya itu bacaan, tapi kalau nyebutnya siddah, hamzah siddah. Hamzahnya Hamzah. siddah. Ya, jadi bukan ya-nya yang siddah, tapi hamzahnya Tapi siddah. Ya. baik Ustazah. Ya Ustazah, betul Ustazah. Terima kasih Ustazah untuk ilmunya. Barakallahu fiik. Sehat selalu Ustazah. Wafik barakallah Umi. Baik. Silahkan lanjut yang nomor 6, Dek Reni mungkin ya. Ya, silakan Umi Reni, terakhir ya. Ya Ustazah. Dek Reni, Tadi Umi Reni di awalan bilang nyimak apa enggak ya? Lupa saya. Enggak ya? Umi Reni? Masih di mute Umi Reni? Dek Reni, Umi Reni. Oh iya, ini ada ini. Ustazah izin. Oke, Oh, izin. baik Ustazah. Berarti selesai sudah Ustazah. Jelas ya. Silakan. Ini ya, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan Mi sebelum kita tutup ya? Nanti kita keluar masing-masing aja ya. Umi Reni masih izin tadi kalau sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan Mi sebelum kita tutup? Sudah jelas ya dari ahkam tajwid yang saya jelaskan tadi. Ya, insya Allah sudah jelas, tinggal perlu latihan Insya saja. Alhamdulillah. Ini pertemuan yang pertama untuk di huruf zai ya, untuk di IFA-nya. Minggu depan kita ulangi kembali di huruf zai dengan membaca semua ya, tanpa disertai dengan ahkam tajwid, tapi diutamakan prakteknya membaca 4 baris ya. Insyaallah. Baik Ustazah. Untuk pertemuan kita malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi bacaan. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga Allah senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita ketika kita salah dalam membaca dan memberikan pahala terbaik untuk belajar proses belajar kita ya insyaallah, dan diberikan kemudahan serta keistiqomahan hingga kita bisa benar-benar diberikan kefahaman
hingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Tetap semangat Umi. Amin. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Selamat beristirahat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.